Kita berjumpa lagi dalam materi sistem informasi geografis yang baru, yaitu tentang pengenalan sistem koordinat bumi yang berguna untuk proses georeferencing atau rektifikasi. Saya akan bagikan slide-nya, saya share maksudnya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Materi hari ini adalah masih seputar sistem informasi geografis dengan subtopik pengenalan peta kartografi lanjutan yang kemarin, khususnya dalam mengenali sistem koordinat bumi yang akan bermanfaat untuk proses georeferencing atau rektifikasi. Sebagai dasar keilmuan yang harus kita ketahui bersama bahwa bentuk bumi yang selama ini kita lihat dalam berbagai foto, dalam berbagai ilustrasi, kurang lebih bentuknya itu elipsoid ya. Jadi terdapat daerah yang agak rata, relatif rata di kutub ya, di utara, di bagian utara bumi, dan di bagian selatan itu agak rata, relatif ya. Relatifnya berdasarkan ilmu geodesi ya. Pembuktiannya nanti silakan lihat di berbagai penjelasan YouTube ya. Ini kita tidak akan masuk ke situ karena itu satu cabang ilmu yang berbeda, tapi kita gunakan untuk sistem informasi geografisnya. Dan geodesi mewakili sosok bumi sebagai spheroid oblat atau bulat tapi pipih, pejal, agak kempes di atas gitu. Kemudian di daerah khatulistiwanya dia lebih menonjol. Nah, di sini kita lihat ada dua bentuk ya. Bentuk pertama ini sangat sempurna ya. Ini elipsoid atau spheroid yang dianggap sebagai bentuk yang paling tepat mewakili bumi. Tapi sebenarnya bentuknya itu ya rada kasar ya, karena ada permukaan air laut, permukaan pegunungan dan lain-lain gitu ya. Jadi kurang lebih ada secara keilmuan, secara ilmu ukur bumi itu elipsoid, tapi aslinya kurang lebih ya digambarkan oleh garis hijau ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ada dua sandaran atau dua dasar. Lalu dari dua dasar itu dibutuhkan satu kesepakatan bersama untuk memulai pengukuran. Nah, kesepakatan bersama itu disebut dengan datum, ya, datum geodesi. Ya, jadi datum geodesi adalah sistem koordinat abstrak dengan permukaan referensi, ya, mengacu kemana? Ya, mengacu ke permukaan laut misalnya, atau mengacu kepada elipsoid, atau mengacu kepada survei topografi. Jadi kalau datumnya itu mengacu kepada topografi, berarti mengacu pada titik-titik atau fondasi atau awalan yang dilakukan dengan melakukan survei topografi. Kemudian kalau menggunakan elipsoid, maka ini ya, banyak rumus matematika yang digunakan, fisika. Kemudian kalau mengacu kepada geoid, nah geoid ini permukaan laut
rata-rata. Jadi datum bertindak mirip dengan titik awal, ya, memberi arahan, memberi panduan. Ya. Pengukuran dimulai dari mana? Misalnya pengukuran dimulai dari titik nol di mana? Ya. Di tengah jalan, di atas jalan, di tengah laut, di bawah laut, ya, datum. Kurang lebih seperti itu. Jadi selalu ada aturan sehingga pihak lain yang memanfaatkan hasil pengukuran tersebut mengetahui galatnya atau errornya. Jadi semua pengukuran itu pasti ada tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Jadi harus diberitahu ini diukur dari mana, berdasarkan apa. Jadi di sini ada 3 sumber, ya, berdasarkan topografi, ellipsoid, dan geoid. Nah, kemudian ketiganya ini sudah melalui berbagai survei, ya, survei yang dilakukan oleh berbagai pihak, berbagai negara, berbagai kelompok peneliti dari seluruh dunia, dan itu detil-detilnya itu bisa kita dapat di internet dengan relatif mudah. Nah, setelah pengukuran, kemudian harus ada satu besaran baku, ya, satu kesepakatan. Nah, untuk itu seorang filsuf, seorang matematikawan, seorang geografer, ya, orang yang bernama René Descartes, ya, pada abad ke-17, sekitar tahun 1600-an itu, dia memperkenalkan satu jenis koordinat, ya, akhirnya diambil dari namanya dia, ya, dan kita kenal sebagai koordinat Kartesian. Ya. Nah, di sini di sebelah kanan Anda bisa lihat ada sumbu, ya, sumbu yang ke atas ini sumbu Y, kemudian ke kanan sumbu X, kemudian ada 2 titik, lalu ada rumus untuk menghitung jarak antara 2 titik tersebut, ya, menggunakan jarak Euklidian, ya. Jadi dari titik A ke titik B jaraknya berapa? Maka koordinat A itu adalah X1, Y1. Koordinat B terdiri dari X2 dan Y2. Kemudian berapa jarak dari koordinat A ke koordinat B? Maka digunakan rumus ini, ya, jarak sama dengan akar dari sumbu X, selisih sumbu X kuadrat ditambah selisih sumbu Y kuadrat. Ya, jika dihitung maka hasilnya adalah 4,26. Ya, ini silakan Anda coba-coba sendiri, ya, pelajaran SMP kalau nggak salah, ya. Nah, diingat-ingat kembali. Nah, ini dalam dunia hitung-menghitung jarak koordinat bumi, ya, banyak dipakai. Tapi secara detailnya kita akan menggunakan aplikasi gratisan yang tidak perlu Anda sampai menghitung seperti ini. Ya, cukup tahu saja. Ya. Kemudian koordinat Kartesian itu yang biasa kita mungkin kecil, ya, kita tulis di selembar kertas. Nah, ini bagaimana koordinat-koordinat itu dipindahkan untuk mengukur seluruh bumi. Ya. Nah, maka ada satu besaran yang dikenal dengan nama Universal Transverse Mercator atau UTM. Ya. Jadi menggunakan prinsip koordinat Kartesian, maka permukaan bumi juga dibuatkan sistem koordinatnya, yaitu namanya UTM, Universal Transverse Mercator. Ini adalah proyeksi melintang Mercator yang merupakan varian dari proyeksi Mercator yang asli. Nah, siapa yang menemukan ini? Ya, yang menemukan ini, inventornya, penemunya adalah Gerardus Mercator pada abad ke-16, ya, tahun 1500, kurang lebih 1570-an.
yang mengukur bumi dengan UTM-nya. Nah, itu sangat panjang juga penjelasan. Kita langsung masuk ke Indonesia, kita dapat koordinat berapa ini ya. Jadi kalau Anda lihat di contoh gambar ini, di sini ada peta potongan Nusa Tenggara Timur di mana kita berdomisili di Kupang ini dan Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian kita lihat ke atas itu ada kurang lebih garis khatulistiwa yang merah ini. Ini garis khatulistiwa atau garis lintang ya. Kemudian ada garis-garis lagi yang juga membagi bumi dalam berbagai besaran, disebut dengan garis bujur atau meridian. Nah, untuk Nusa Tenggara Timur ini kita dapat di mana? Ya, ini sebagian kita masuk di wilayah bernomor 50, S ini selatan. 50 selatan. Kemudian dari batas ini Pulau Sumba terbagi dua, dan dari kurang lebih sekitar Labuan Bajo, Pulau Komodo itu ya, itu koordinatnya 51 selatan. Nah ini sampai ke arah sebagian timur-timur ini sudah masuk 52. Jadi untuk Nusa Tenggara Timur itu dari 50 selatan sampai 51 selatan. Ya. Selatannya dari mana? Karena kita berada di selatan Khatulistiwa. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat garis lintang dan bujur atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan latitude dan longitude. Ya. Garis lintang atau latitude ditentukan oleh derajat, menit, detik. Mulai dari 0 derajat berakhir 90 derajat. Ya. Di kedua sisi Khatulistiwa, jadi di atas di bagian utara dan di bawah di bagian selatan. Kemudian garis bujur, longitude, ya, itu membelah dari utara ke selatan. Ya. Dia membagi jarak antara timur dan barat. Kemudian titik nolnya di mana? Titik nolnya disebut dengan meridian utama. Atau di dalam ilmu geodesi, tepatnya meridian utama itu adalah di kota Greenwich, ya, di Inggris. Ini menjadi satuan waktu juga. Nah, selanjutnya kita lihat ya seperti apa ini. Ya. Jadi kurang lebih ini bumi jika dibuka ya, ini secara hayal saja, secara maya, bumi dibuka, ditaruh di atas kertas gitu ya. Kemudian dibagi dua. Ya. Garis yang hijau ini Khatulistiwa 0 derajat. Kemudian dari garis Khatulistiwa ke utara itu tersusun dari sekian banyak garis lintang utara, lintang di utara ya. Di bagian utara garis Khatulistiwa mulai dari 0 derajat sampai di kutub itu 90 derajat. Kemudian ke selatan juga demikian ya. Dari 0 derajat ke selatan sampai dengan 90 derajat di kutub selatan. Selanjutnya ada garis meridian, ya, garis bujur itu juga membagi bukan dari utara selatan tetapi dari timur dan barat. Ya. Nolnya itu di Greenwich, ya, kurang lebih di sini. Kemudian ke arah timur sejauh 180 derajat ini sampai di ujung Alaska. Ini kalau berputar kembali ya posisinya di sini ya. Ini ujung Alaska. Nah, ini juga 180 derajat. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kota Kupang tempat kita berada kira-kira berapa ya koordinatnya? Ya. Koordinatnya itu kurang lebih 10 derajat, 10 derajat, 10 menit 37 detik. Ya. 10 derajat, 10 menit 37 detik di lintang selatan. Jadi ini kalian bisa lihat ya, ini sorry ini angkanya salah, ini harusnya turun ke bawah ya. Ini harusnya turun ke bawah.
Ini ya. Ini harusnya di sini ya, posisinya di sini. Nah, ya, jadi ini 10 derajatnya di sini ya, di garis ini. Ini kalau diperbesar ya seperti ini. 10 derajat sekian, kemudian 123 derajat, 36 menit, 25 detik bujur timur. Nah, ini garisnya ya. Garis bujurnya dari meridian utama 0 terus ke kanan ke arah timur. Nah, ini. Ya, demikian gambaran dari koordinat bumi lintang bujur ya. Untuk UTM bukan dalam bentuk derajat, tetapi dalam bentuk meter. Ya. Nah, sangat sulit ya, sangat sulit. Tetapi bisa kita gunakan untuk peta-peta yang kecil, ya, peta-peta kecil untuk pembangunan macam-macam itu bisa pakai UTM. Nah, tapi penggunaannya lebih banyak digunakan yang derajat ya, dalam satuan derajat. Nah, sekarang kita masuk ke georeferencing. Ya. Setelah kita mengetahui koordinat tadi, nah, bagaimana cara menempelkan koordinat tersebut ke peta? Jadi itu dikenal dengan teknik yang disebut dengan georeferencing atau rektifikasi. Jadi georeferencing atau rektifikasi adalah teknik untuk menempelkan koordinat ke atas lembaran peta. Ya, entah lembaran hard copy atau lembaran soft copy di atas komputer ya. Setelah ditempel di atas komputer baru kita cetak. Softwarenya cukup banyak ya, software pemetaan. Ada yang dari Esri, ada yang dari QGIS, ada GraphGIS, ada UD, User Friendly Internet GIS, ada GVSIG, ada Map Window, banyak sekali. Nah, itu proses instalasinya cukup rumit. Nah, untuk mudahnya kita bisa menggunakan perangkat georeferencing yang disediakan secara gratis di internet ya, untuk mudahnya. Nah, perangkat itu namanya georeferencer.com. Jadi Anda bisa masuk ke sana, kemudian mencoba ya. Nah, sekarang kita akan lihat pelan-pelan seperti apa proses menempelkan koordinat di atas peta. Nah, untuk mudahnya kita bisa mengambil peta atau foto permukaan bumi, maksudnya bukan peta, foto permukaan bumi dari Google Earth. Ya. Kita bisa ambil, ini contohnya saya ambil daerah Kelapa Lima, ya, daerah Kelapa Lima dengan ini kalau kalian lihat ini posisi kantor wali kota Kupang. Ya, di sini ada perempatan, ini Hotel Sasando, ini perempatan kantor camat Kelapa Lima, kemudian ke selatan ini kantor wali kota. Nah, kita membutuhkan nanti beberapa titik untuk diacu. Diacu sebagai referensi, koordinatnya akan diikat ke titik-titik tersebut. Nah, biasanya untuk memudahkan, maka titik yang diambil itu adalah persimpangan-persimpangan jalan ya. Misalnya ini 1, terus di sini 2, terus di bawah 3, sini 4, sini 5, sini 6. Biasanya seperti itu. Jadi memudahkan. Nah, cara ini juga dipakai oleh pemetaan dari satelit atau dari pesawat terbang ya, foto udara. Jadi sebelum difoto, maka di titik-titik ikat itu, di titik-titik referensi itu diberi tanda positif ya, dengan warna yang mencolok ya, entah warna merah atau warna kuning spotlight gitu ya, yang nanti akan terlihat dari udara sehingga pesawat harus
memotret daerah-daerah yang ada tanda titik-titik itu. Jadi titik kontrol ya untuk kendali. Nah, nanti selanjutnya berdasarkan survei terestrial, maka titik-titik itu dianggap berkoordinat sekian berdasarkan garis meridian utama 0 dari Greenwich Mean Time, dari kota Greenwich di Inggris. Ya. Oke, kita cara yang paling mudah kita print screen saja, capture ya. Kemudian headernya tadi yang ada Google Earth-nya kita buang, terus side toolbar-nya juga kita buang, kita potong sehingga betul-betul gambarnya cukup yang kita butuhkan saja, yaitu foto lokasi daerah Kelapa Lima tadi, ya, daerah kantor wali kota tadi. Setelah kita potong, kita simpan ya di save as. Di sini saya save as karena sudah mencoba beberapa. Jadi ini peta yang ketiga ya. Ini save as jadi nomor 3. Kalau kalian mau coba ya silakan pakai nama sendiri ya, terserah. Ya di save. Di sini saya buat satu directory rectify. Kita beri nama ya, peta yang ketiga. Kemudian setelah diberi nama, kita menuju ke situs georeferencer untuk melakukan proses rektifikasi. Ya. Nah, kita masuk ke situs ini ya, georeferencer.com. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya, untuk bisa menggunakan kita harus sign in atau daftar ya, atau login ya. Kita masuk, nah, dia akan minta loginnya mau pakai apa, mau pakai email, mau pakai Facebook, silahkan, atau daftar ya. Nah, di sini saya coba daftar ya. Saya buat akun baru, ini email saya masukkan, kemudian password saya masukkan, kemudian diverifikasi ya. Saya melihat jawaban verifikasi di dalam email saya buka, kemudian saya klik verify, maka sistem akan mengenali saya sebagai pengguna baru dengan password yang sudah saya pilih. Kemudian masuklah ke dalam sistem. Ya. Nah, di sini menu pertama adalah kita dipersilakan untuk mengupload foto untuk peta yang akan kita tempelkan koordinat. Di sini drag a file here or select a file from your computer. Jadi di sini ada pilihan tersebut, ya, kita klik saja, kita pilih file peta tadi, lalu kita tunggu prosesnya ya, cukup cepat ya, sekitar 2-3 detik saja prosesnya selesai. Kemudian peta yang sudah kita upload, foto yang sudah kita upload akan ditampilkan berdampingan dengan datum ya, atau referensi ya, berdampingan dengan referensi. Jadi ini adalah yang sebelah kiri adalah peta dunia yang sudah punya koordinat. Kita akan mengisi koordinat di foto kita, foto yang nanti menjadi peta. Prosesnya adalah georeferencing atau rektifikasi. Nah, di sini ada sedikit panduan, Anda bisa baca ya, kemudian bisa next ya untuk lihat-lihat. Untuk lihat bagaimana sih sebenarnya caranya. Nah, dia beri petunjuk ya. Karena di layar ada 2 tampilan, yang sebelah kanan adalah foto muka bumi yang belum berkoordinat, sedangkan yang sebelah kiri adalah datumnya atau foto muka bumi yang sudah berkoordinat, yang akan menjadi acuan, yang akan menjadi referensi untuk kita. Maka kita diminta nanti untuk zoom out ya, zoom in ya, memperbesar tampilan ini. Karena ini kita tahu di Kupang, maka kita harus ke Indonesia, nanti kita geser-geser saja, kita zoom sampai ke posisi di daerah tadi itu ya. Ini contohnya Kelapa Lima. Lalu kita klik di peta referensi, titik yang kira-kira sama posisinya dengan titik yang ada di
peta yang belum berkoordinat. Ya, seperti ini. Nanti muncul dua gambar gini ya. Jika kurang pas, ini ada titik panah atas bawah kiri kanan, ini Anda bisa klik untuk menggeser. Sehingga ini crosshair kursornya ini ya, tanda plusnya ini tepat kira-kira di posisi tujuan ya. Ini posisi acuan, sebelah kiri ini posisi tujuan. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah selesai, jadi minimal kita harus menggunakan 4 titik acuan ya dari berbagai sudut yang berbeda. Jadi kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Ya, jadi dia bisa megang semuanya. Kalau kita rasa nanti kurang, nanti ada contohnya ya, kurang presisi, kita bisa tambahkan titik yang lebih jauh lagi. Nah, di sini contohnya ya, saya ambil kurang lebih di jalan ini, ya, crosshair kursornya di sini ya, di lengkungan ini. Kemudian nah, di sini juga seperti itu. Kira-kira di situ. Ya, meleset-meleset dikit nggak apa-apalah. Ya, semua pengukuran itu ada errornya, ada galatnya. Nah, kalau di sini mungkin ya selisih sekitar 1 meter mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini titik yang pertama. Ya. Titik yang pertama Anda lihat ini di bundarannya itu, bundaran kantor wali kota. Ya, ini juga seperti itu. Ya. Ini kita masukkan titik yang pertama. Klik. Nah, setelah klik, kemudian dia akan minta kita masukkan titik yang kedua. Nah, Anda lihat di sini. Ini titik pertama tadi ada angka 1 ya, angka 1. Lalu titik yang kedua saya ambil persimpangan jalan ini. Ya, ini jalan turun menuju ke Aston, ini ke kanan menuju ke Bundaran PU, ke kiri ini kembali ke Hotel Sasando. Nah, ini kalian lihat di sini ya, kira-kira saya ambil posisinya di sini. Ini untuk titik yang kedua. Nah, hal yang sama Anda lakukan untuk yang ketiga dan keempat. Nah, titik yang ketiga dan keempat ya, ini sudah saya buat. Jadi ini yang titik pertama, terus titik kedua di atas ini, titik kedua di sini, titik ketiga di sini. Nah, ini saya ambil titik yang keempat. Ya. Nah, jadi Anda lihat di sini ya. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Ini saya ambil. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah punya 4 titik. Selanjutnya kita simpan, ya, save, simpan. Nah, setelah disimpan, sistem akan menampilkan, ya. Anda mau lihat petanya atau mau dibandingkan dengan cara di overlap ya, ditumpuk. Nah, kita pilih yang overlap ya. Nah, foto permukaan bumi kita sudah diikat dengan koordinat bumi ya, dan di overlap dengan datumnya ya, dengan referensinya ya, di overlap. Kemudian kita lihat apakah sudah presisi. Nah, ternyata belum ya. Di sini saya kasih kotak merah ini. Anda lihat jalannya itu agak melenceng keluar ya. Nah, ini jalannya yang di peta referensi. Nah, ini jalan dari foto dari Google kita. Nah, artinya apa? Ini belum presisi. Nah, kita bisa bantu tambahkan 2 titik lagi ya. Jadi kalau tadi masih ingat, titik pertama itu di sini, titik kedua di sini, titik ketiga di sini, titik keempat di sini. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah kita nambahin ini, ya, nggak usah dipasihin ya, mungkin di sudut sini. Kita coba ya. Nah, ini kita tambahin yang satu di bawah. Jadi ini Anda lihat ini ada di sini, ini yang keempat. Ini saya tambah lagi 2 titik ya. Ini yang kelima, ya.
yang ke-5 dan yang ke-6 di bawah. Ini kalau di sini kita bisa lihat ya. Ini 1, ini 2, ya 1, 2 di atas, 3 ke bawah lagi, 4 di atas, 5 di atas juga, yang ke-6 itu di bawah, ya, di bawah. Ya, jadi kita dari 4 titik kita sudah punya 6 titik pengikat. Ya, mudah-mudahan petanya semakin presisi, jadi errornya berkurang. Ya. Ya, ternyata ada perbaikan ya, Anda lihat. Ya. Nah, jalannya udah tidak terlalu di bawah, sudah hampir mendekati lah. Nah, memang yang paling bagus adalah titiknya itu tersebar ya di 4 titik terluar dan 4 titik di dalam, bisa 8 titik gitu ya. Tapi ya mungkin cukup sulit juga untuk menentukan gambarnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita sudah melakukan georeferencing atau merektifikasi. Ya, di sini hasilnya kita lihat lagi ya. Yang sebelah kiri ini adalah peta referensinya, sebelah kanan adalah peta kita. Ya. Nah, kemudian kita bisa ambil, kita simpan ya. Nah, ini ada menu. Menunya ini 3 garis. Ini kita bisa klik, lalu klik My Maps ya, peta saya. Kemudian kita pilih di sini This Map ya. Kita pilih This Map. Lalu akan muncul download latest version ya. Jadi kita bisa ambil peta kita, tinggal diklik, kemudian kita diminta menunggu ya sekitar 10 menitan, petanya disiapkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita sudah bisa download petanya. Ya, disimpan dan bisa dibuka di berbagai aplikasi GIS yang kita miliki. Nah, bisa pilih yang gratisan di internet banyak. Ya. Kurang lebih seperti itu bagaimana koordinat peta di bumi. Dan proses georeferencing ini saya pilihkan yang gratisan menggunakan situs georeferencer.com. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.